Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Patut kita semua memuji, menyembah Tuhan dan mendengar isi hati Tuhan buat kita semua pada hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang saudara-saudara, kita berdiri sama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini telah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh ada seperti apa yang kami ada, itu karena kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, apa yang kami lakukan, terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Sebab itu pagi hari ini patut kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Patut kami Tuhan untuk duduk dan tenang, untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, urapi dengan urapan dari surga. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam aser kolektan, pemain musik, WL, singer, hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi para hamba Tuhan ini kami semua dengan urapan yang khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kau juga kuat urapi kami semua, seluruh jemaat Tuhan, dengan kuasa-Mu dari surga, sehingga kami boleh Tuhan pada pagi hari ini kami merasakan menikmati akan kehadiran Tuhan dalam ibadah ini, dan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ke hentar mereka, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bersuka cita, amin. Karena kita tahu kita punya Allah yang hebat, Allah yang gak pernah tinggalkan kita, Allah yang selalu menjaga hidup kita, amin. Mari langit dan bumi kita memuji Tuhan, amin. Come on.
ditinggikan dan dipuji. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Tepuk tangan lagi yuk. Amin. Kamu tinggikan Engkau Tuhan. Katakan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Katakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa, amin. Haleluya. Berapa banyak kita percaya kita punya Allah yang dahsyat dan perkasa. Kita bisa angkat tangan kita lambaikan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Kita menjadi miliknya Tuhan. Tuhan menjadi milik kita. Dan kita mengatakan kepada Tuhan, ku milikmu, karena Dia memegang setiap musim hidup kita. Amin. Berapa banyak kita percaya Tuhan kita memegang setiap musim hidup kita. Haleluya. Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian ini, ku milikmu. Katakan.
kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru
kasih Tuhan Yesus. Kami adalah milik-Mu. Kami berserah kepadamu di dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Engkau yang memegang setiap musim hidup kami. Kami serahkan seluruh kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menang bersama dengan Engkau. Karena kami adalah milik-Mu Yesus. Dan Engkau milik kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami boleh bersuka cita, punya damai sejahtera di dalam Engkau, di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Makan adalah aktivitas penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Melalui makanan, kita mendapatkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, dalam kehidupan manusia modern, makanan bukan hanya bertujuan untuk memulihkan energi dan sarana merasakan pemeliharaan Tuhan, tetapi makanan adalah alat untuk memuaskan keinginan, bahkan seringkali makanan menjadi tuan yang memperbudak manusia. Bagaimanakah seharusnya orang percaya melihat makan dari sudut pandang Alkitab? Ikutilah Biblical Night dengan seri Bible and Daily Life yang akan membahas mengenai biblical view of eating atau makan dalam sudut pandang Alkitab. Kamis 15 Juni 2023 pukul 7 malam melalui Zoom meeting. Tuhan Yesus memberkati. Satu tempat di mana aku bisa datang dengan segala keadaanku. Satu tempat di mana aku kembali menjadi satu dengan pemilikku. Satu tempat ketika kata-kata tidak terucap, namun tangis adalah sebuah bahasa. Doa, engkau hanya sejauh doa. Penuhi hatimu dengan hadirat. Dia akan menuntunmu ke padang rumput hijau dan menyegarkan jiwamu. Turut mengundang seluruh pelayan, pengurus, dan hamba Tuhan Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Dia sudah lakukan itu di atas kayu salib, memberi kemenangan atas dosa, atas maut, saudara sekalian. Hingga hidup kita selain memiliki hari esok yang indah beserta dengan Tuhan, Tuhan janjikan lebih dari pemenang. Taat adalah ekspresi kasih kita pada Tuhan dan turut pada perintah-perintahnya. Kenapa kita harus taat dan turut sama perintah-perintahnya Tuhan? Simpel. Karena apa? Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu
kehidupan kita akan jadi seperti apa. Dia yang tahu rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Shalom. Shalom. Salam 3S ya. Apa? Sukacita, semangat, setia ya. Harus kita tetap sukacita ya. Harus kita tetap semangat, harus kita tetap setia. Amin. Ya. Kita rindu terus setia sampai akhir ya. Ada pengalaman yang saya rasa cukup membuat sukacita gitu kan ya. Hari Selasa kami pergi ke Wahok ya, Kota Baru Pariangan itu yang baru. Dikasih tahu sebenarnya satu anak teman kami katakan, nggak salah mah, di sana banyak anak muda. Kita kan udah usia 60 ke atas semua ya. Nggak apa-apa, ada ingin tahu. Akhirnya kita ke sana memang kita yang paling muda. Yang paling tua gitu kan ya. Tapi kita rasa sukacita ya. Kita nyoba kolam arus, ada nyoba ombak, wah kita bisa ketawa-ketawa. Memang kita boleh usia lanjut ya, lansia ya. Tetapi kita tetap harus berjiwa muda ya. Saya dari pengalaman iya ya, kita harus semangat terus, penuh sukacita gitu kan ya. Jangan kita kita perlu komunitas ya, perlu kita rasa sukacita. Jadi pengalaman itu saya lihat kiri kanan, muda-muda semua gitu ya. Anak-anak, wah gitu. Tapi kita ikut juga sukacita ya. Nah, saudara mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya pun belajar ya, terus terang. Saya bersyukur Gembala Sidang dan Ibu Gembala itu memberikan kepada kami supaya mau belajar. Ya, satu khotbah expository bagi saya itu susah. Tapi saya banyak belajar, saudara. Ya, oleh karena itu mengapa saya katakan mari kita belajar bersama. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di rumah Tuhan, satu anugerah. Kami bisa memuliakan Tuhan, kami bisa mengucap syukur, kami bisa belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Ini satu anugerah. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan hadir, siapkan hati kami, berikan konsentrasi, sehingga kami merasakan pertolongan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Satu hal yang kita perlu belajar, yaitu di dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12 ya, kita belajar di sini jangan menghakimi saudaramu ya. Kita belajar jangan menghakimi saudara ya. Jangan menghakimi. Saudara, jangan menghakimi ini apa bedanya? Saya sebelum masuk kepada firman Tuhan, apa perbedaan menegur dan menghakimi? Seringkali kita salah gitu kan ya, sehingga kita takut menegur. Seringkali kita lihat, membiarkan saja. Nanti disangkanya saya menghakimi. Enggak. Nah oleh karena itu kita harus membedakan menegur dan menghakimi. Ya, perbedaan menegur dan menghakimi inilah yang kita akan belajar dulu ya. Saudara, dalam firman Tuhan dikatakan ya, kita akan menyimpulkan menegur itu apa? Nah, menegur sifatnya memperbaiki kesalahan ya. Dengan mempergunakan firman Tuhan. Menghakimi, memvonis seseorang bersalah dengan mempergunakan hukum Tuhan. Vonis salah. Nah, saudara contohnya apa? Contohnya apa? Yang sederhana saja saudara. Wah,
kamu nggak beribadah ya, dasar males. Nanti, wah, kalau nggak ibadah, nggak diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi kalau itu adalah menghakimi kan. Kalau menegur kan lain. Kenapa kamu minggu yang lalu nggak ibadah? Gitu kan ya. Oh saya gini-gini. Nah, kita alangkah baiknya lah. Kalau kamu coba ya mengutamakan Tuhan. Kan lebih enak gitu kan ya. Mengutamakan Tuhan. Memfokuskan diri kepada Tuhan. Nah itu saudara. Jadi memperbaiki ya. Coba saudara dalam rumah tangga, coba ibu-ibu lah ya. Kalau sudah masak, sudah capek, suami datang, mulai suami katakan, ini masakan nggak asin. Sudah, nggak bisa masak, jangan masak. Saya nggak mau makan. Nah, itu kan kayak gini. Sudah ditinggalkan. Beda kalau cara menegurkan. Aduh, ini masakan sebenarnya akan enak kalau ditambah garam sedikit. Enak mana ibu-ibu? Yang pertama, yang kedua. Beda kan? Maksudnya sama. Menegur, nah ini ya. Menegur. Ya. Tapi bukan menghakimi. Saudara yang kedua kita belajar. Saudara yang kedua kita belajar di sini next. Di dalam teguran ada belas kasihan. Di dalam menghakimi, nah ini, ada penghukuman. Saudara, di dalam teguran itu ada belas kasihan, saudara. Ada belas kasihan, aduh kesian ya, dia salah. Ya, dia kesian. Oh, dia kenapa sih? Kok hidup terus di dalam dosa gitu kan ya. Dia judi terus kok. Udah ke gereja tapi judi. Sudah ke gereja tapi mabok. Kalau kita kasih menghakimi, dia mah sudah tidak layak lagi datang ke gereja. Sudahlah. Tapi kalau kita menegur dengan belas kasihan kan berbeda. Saya ingat dulu waktu di pastori ada seorang katakan, Pak, saya kan nggak salah. Judi-judi uang saya, kenapa saya berdosa? Kenapa saya harus dihakimi? Kan saya nggak dosa, nggak pinjam uang, judi pun pakai uang sendiri. Saya pun tahu perkiraan. Nah, aduh, timbul ya, aduh kesian, nggak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ke gereja sudah ke gereja, saudara. Nah, kita mulai. Untungnya apa judi? Hanya hiburan. Apa enggak menghamburkan uang? Coba alangkah baiknya hobinya diganti. Nah, dengan yang sederhana saja kita lihat ya. Harus ada belas kasihan. Kita menegur harus ada belas kasihan, tapi menghakimi hukuman. Kamu mah, nah, gitu kan ya. Kamu mah gitu. Jebret gitu kan ya. Itu berbeda saudara. Di dalam teguran membuat seseorang yang ditegur itu akan yang menyampaikan teguran bisa menjadi dekat. Di dalam menghakimi membuat seorang dihakimi menjadi jauh. Coba saudara lihat. Akan jauh kan? Kalau dia hanya menghakimi aja, salah. Jarak akan jauh. Komunikasi udah jauh. Suami istri pun sama kan? Sama suami istri juga. Akan jarak jauh. Tapi kalau kita menegur, itu berbeda. Akan lebih dekat, saudara. Nah ini,
yang kita perlu belajar. Ya, akan asa lebih dekat. Iya ya, saya dikasih tahu. Benar saudara. Berbeda. Berbeda saudara. Saudara, saya pernah saudara. Dia seorang yang berpendidikan. Waktu kami datang, dia cerita gitu kan ya. Wah ya. Akhirnya dia katakan, Pak Pendeta, saya mengaku dosa. Saya habis 800 juta. Main apa? Main judi, saudara. Lalu saya katakan, apakah saya katakan, enggak salah kamu demikian. Dia seorang yang boleh dikatakan, ya punya kedudukan, saudara. Saya hanya mengucapkan gini, saya pernah dari pengalaman saya katakan, ya ada mereka berpacaran, ya, tapi lihat orang tuanya suka main judi, akhirnya nggak jadi. Apakah bapak nggak malu nanti ke anak itu? Dia diem. Oh, dia boleh dikatakan sudah profesor dalam satu bidang. Ya. Saya tahu, waduh, dia dosen lagi. Tapi dengan keterbukaan ini saya ya. Lalu saya berbicara kepada istrinya secara pribadi, berpisah ya. Cobalah jangan menghakimi. Jangan diungkit terus. Iya, Pak, diungkit dia. Iya, kalau sudah mengaku ya udah. Yang sudahlah sudah. Nah, saudara berbeda. Berbeda saudara dalam hal ini. Saudara, kalau kita sudah menghakimi, wah kita langsung udah ngaku dosa, kamu berdosa, wah tidak diberkati, wah udah. Gak akan ngomong lagi kan? Ayo. Saudara, kita perlu dalam hal ini belas kasihan. Perlu ada kasih dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam menegur tidak ada sanksi, saudara. Bila terjadi kesalahan, tetapi dalam menghakimi sanksinya bila terjadi kesalahan. Marilah kita akan belajar, saudara. Di dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan, ya. Jangan menghakimi saudaramu, ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jemaat ayat 2 sama-sama ya. 2, 3. Ayat 3. Siapa yang makan, janganlah menghina, perhatikan, menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ya. Ayat 14, ayat 4. Silakan jemaat ya, saya ayat yang ganjil, saudara yang genap ya. Ayat 4, 2, 3. Ayat 5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ayat 6.
ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat 10. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12 sama-sama ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab atas dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar di sini satu kebenaran firman Tuhan, saudara. Jangan menghakimi. Nah, saudara kalau sudah memperhatikan dalam menghakimi ini, ada satu perintah, larangan, gitu kan ya. Jangan, gitu kan ya, larangan. Jadi Paulus mengatakan ini satu larangan. Jadi dalam hal ini saudara, kesimpulan yang kita dapat dari pembacaan ayat 1 sampai 12 dalam Roma 4 ini adalah sebuah penghakiman dalam bentuk kritik dan menjurus kepada penghinaan dan penolakan. Karena tadi jangan menghina gitu kan ya. Jadi sebenarnya Paulus menekankan jangan menghakimi ini karena menjurus apa? Dia kritik gitu kan ya. Ada yang makan daging tidak makan daging, ada yang mungkin ciacai, makan sayur aja. Nah, saudara, jadi saling menghakimi bisa ya, menjurus kepada penghinaan. Oleh karena itu kita akan belajar di sini kebenaran firman Tuhan, saudara. Bagaimana kita dalam kehidupan kita ini? Saudara, memang Paulus ini memberikan saudara kebenaran-kebenaran yang praktis dalam kehidupan kita. Saudara menghakimi Paulus itu katakan, bagaimana dengan Yesus? Dalam Yohanes 2 ayat 24, Yesus berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dengan dasar firman ini kita boleh untuk menghakimi, menilai orang lain asal kita melakukannya dengan adil dan memperhatikan fakta-fakta secara keseluruhan. Nah, apakah bertentangan dengan ajaran Paulus? Tidak sama sekali. Paulus maka dalam Roma 14 ini, kamu jangan menghakimi. Dalam bentuk apa penghakiman? Karena bentuknya kritik, menjurus penghinaan dan penolakan. Jadi mereka mulai menolak. Yang enggak makan daging, mereka menolak yang makan daging. Yang enggak makan daging, menolak makan daging. Jadi saudara, timbullah di sini satu kelompok-kelompok saling bertentangan. Tetapi Yesus mengajar beda. Kamu boleh, ya, tetapi kamu sendiri udah benar belum? Gitu kan ya, berlaku adil, ada fakta-fakta keseluruhannya. Jangan hanya dilihat saja yang nampak, tapi lihat keseluruhannya, apa yang menyebabkannya. Saudara, kita perlu belajar. Oleh karena itu Paulus memberikan satu contoh di dalam kehidupan kita. Saudara, ada hal yang sebenarnya indah ya, supaya kita belajar. Nah,
melalui firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 12 ini, mengapa kita jangan menghakimi? Yang pertama, ayat 1 sampai 4, Paulus mengajarkan supaya kita ini bisa menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Di dalam ayat-ayat ini kita bisa sudah lihat ya, di dalam ayat 1 dikatakan, terima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, saudara, lemah iman ini adalah saudara orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih menurut peraturan-peraturan hukum Taurat, adat istiadat Yahudi, bukan sebagai cara untuk dibenarkan di hadapan Allah, tetapi hanya karena mereka betah dengan peraturan lama tersebut. Saudara, dalam kehidupan kita ada yang lemah iman, memang. Mungkin di antara kita, saudara. Apa sih lemah? Karena dia pegang adat istiadat. Tapi bukan untuk membenarkan diri, tetapi karena betah dalam istiadat itu. Coba dalam lingkungan kita pun ada demikian, bukan? Seperti istri saya ini adat istiadatnya orang Tionghoa, Konghucu, Toto. Saudara, banyak saudara-saudaranya yang pegang adat istiadat ini, saudara. Betul. Apakah kita jangan membicarakan? Saudara tahu di sini orang-orang Tionghoa tanggal 22 Juni itu hari apa? Halo? Atau lupa semuanya? Ingat kata pecun? Nyenaon aloi pecun? Bacang. Ya. Kalau orang Tionghoa itu ia tahu dia. Mulai sudah berpikir sekarang itu pecun. Ya. Apakah salah buat bacang? Enggak salah. Ya. Sebenarnya enggak salah, saya juga bacang kan. Itu kan. Apakah salah? Enggak salah. Yang salahnya sembayangnya kan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita jangan mulai kita menghakimi, aduh kamu mah enggak rohani. Saudara, dalam lingkungan kita pun banyak saudara yang demikian. Saya sudah Louis kalau cengbeng, saya datang. Ada hamba Tuhan. Kalau cengbeng tidak boleh datang ke kuburan, itu dosa. Hah? Betul saudara. Tapi kami datang. Bagaimana kita bisa akrab? Bagaimana kita bisa menginjil? Apakah salah datang ke kuburan? Enggak. Asal kita enggak ikut berdoa kan. Enggak sedikit orang Kristen yang berdoa di kuburan. Minta apa? Kan ngomong papa ke papa. Kamu kan mau nikah? Ngomong. Pak, saya bulan depan mau nikah pak. Minta izin ya. Papa udah meninggal, papanya yang percaya Tuhan Yesus di surga, kuburan mah nggak ada yang dengar. Itu pun salah, betul nggak? Kan itu tradisi, saudara. Nah, banyak hal-hal di lingkungan kita yang aduh tradisi-tradisi yang demikian. Bagaimana kita bisa menginjil? Dari mulai kami menikah, saya katakan cengbeng ada waktu datang. Saya berupaya untuk datang. Karena dengan demikian kami nggak ikut. Mereka tahu akhirnya kalau udah sembahyang kami tidak mau makan makanan, dia tahu. Maka kakaknya dulu ada mamanya juga menyediakan yang belum sembahyang. Mereka tahu saudara. Nah, kita bisa menyaksikannya. Ya satu-satu kan saudara Louis dimenangkan. Tinggal kokoknya ini, anaknya udah. Ya. Nah saudara, dalam kehidupan kita perlu belajar saudara menerima. Bukan menerima kesalahannya, tetapi orangnya jangan disingkirkan. Karena firman Tuhan Paulus telah mengajarkan, saudara kita perlu menerima kebenaran firman Tuhan itu. Kita menerima mereka karena Paulus telah mengatakan dengan jelas sekali.
ya, menghargai perbedaan di antara kita, tapi bukan menerima kesalahannya. Kita bisa membimbingnya, menasehati. Bagaimana kita bisa menasehati kalau kita mulai menghakimi? Jauh mereka. Cicinya Lois berkata demikian, ya. Dek, dia kalau Lois kan dipanggilnya adek ya. Kalau bahasanya. Iya, setahun cenah kudu ka kuburan. Di Alkitab mah eueuci teu usah pas kada ngembang we gitu kan. Artinya kita jelaskan. Banyak orang Kristen juga demikian. 40 hari kudu ka kuburan. Kan Tuhan Yesus juga 40 hari cenah ada di dunia. Tuhan Yesus mah berbeda. Yesus ada tujuan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sehingga ada orang pendapat orang Kristen 40 hari cenah rohnya masih gentayangan di rumah. Itu salah. Pendapat yang salah. Karena orang yang percayakan Tuhan Yesus, waktu dia mengembuskan nafas terakhir, roh dan jiwanya yang percayakan Yesus beriman, langsung ke surga bersama-sama Yesus. Yang tidak percaya, langsung ke neraka. Prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, jadi jangan takut, saudara. Karena banyak orang yang takut, saudara. Kenapa? Emak saya meninggal, dikuburkan, malamnya saya tidur di tempatnya. Saya ingat waktu papahnya Louis meninggal, waduh, saya lebih baik saya tidur. Wah, lalu cihu saya ngomong, Gun, masa tidur di sini? Ya nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Nah, kenapa? Kita harus meyakini jangan kita ini yang salah, saudara. Kenapa saya sampai berbicara demikian? Masih banyak, saudara. Kita perlu menerima dia perbedaan ini. Tetapi kita perlu membimbingnya. Supaya percaya, beriman 100% kepada Yesus. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, kita belajar. Next. Segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan. Saudara. Saya bacakan dalam terjemahan sehari-hari ya, di dalam ayat yang ke-6, Roma 14 ayat 6. Orang yang mementingkan hari-hari tertentu, orang itu berbuat begitu untuk menghormati Tuhan. Orang yang makan segala-galanya berbuat begitu untuk menghormati Tuhan. Karena itu bersyukurlah kepada Allah atas makanan itu. Begitu juga dengan orang yang makan hanya makanan tertentu saja, orang itu juga menghormati Tuhan. Jadi saudara, dalam kehidupan kita perlu belajar. Menerima apa adanya, perbedaan semuanya untuk Tuhan. Saudara, jangan perdebatkan hal-hal yang saudara. Ya. Ada orang yang makannya babi, jangan kita nyalahin orang makan babi. Ada orang yang gak makan babi, jangan nyalahkan gak makan babi. Ada hari kalau puasa hari Jumat dia, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Senin, silakan aja. Bukan hari Jumat yang lebih istimewa, yang lebih rohani. Coba dalam kehidupan kita belajar menerima perbedaan ini. Ada yang kebaktiannya hari Sabtu, tetapi harus dengan motivasi yang benar. Ya, saya ingat saudara, waktu tahun 80-an, saya tinggal di gereja. Saudara, saya lihat saudara, itu orang-orang Kristen itu, saudara, toko-toko pada tutup saudara. Berbeda dengan sekarang. Justru banyak pak haji yang buka usahanya, Jumatnya tutup. Kenapa saudara? Dalam kehidupan kita seringkali bergeser iman kita. Sehingga ada orang berbaktian Sabtu karena supaya minggunya main.
itu motivasinya sudah salah. Kita berbicara tentang motivasi sekarang. Apakah itu untuk Tuhan? Saudara, mari dalam kehidupan kita belajar menerima, tetapi kembali lagi kepada motivasi. Firman Allah dikatakan untuk Tuhan. Benar, motivasinya benar-benar. Bukan untuk kepentingan sendiri. Udah kebaktian lah hari Sabtu Minggu maulin we. Tenanaon males ke gereja online we sarua. Teu sarua. Karena berbeda, saudara. Kita belajar selagi kita diberi kesempatan. Kita diberikan nafas hidup. Kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Apa salahnya, saudara? Kita bisa berolahraga ke gereja jam 6 pagi, jalan kaki, makin sehat jasmani dan rohani. Betul? Ya dan amin. Saudara, kita bisa sehat. Saudara, marilah kita belajar, saudara. Kembali lagi kepada motivasi, saudara. Oleh karena itu kita belajar. Yang ketiga, saudara, yang terakhir kita akan bahas. Ya. Kita semua, perhatikan saudara. Ya. Jangan menghakimkan apa? Kita semua tanpa terkecuali akan dihakimi dan mempertanggungjawabkan hidup kita, saudara dan saya, di hadapan tahta pengadilan Allah. Saudara, Paulus mengajak kita, sebenarnya pembaca firman Tuhan, saya lupa nama FA-nya. Nah, saudara mengajak kita supaya kita yang membaca firman Allah, pembaca firman Allah ini berpikir secara eskatologis akan datang. Bahwa semua manusia akan menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri. Saudara, itu ada kata Paulus menerapkan dalam 1 Korintus 10 ayat 5, katakan panero. Pengadilan Allah yang terbuka dan terus terang. Saudara, dalam kehidupan kita percaya bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Oleh karena itu marilah saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan itu. Apa sih yang kita akan diadili? Saudara, mungkin gimana nanti aja. Tetapi kita perlu belajar, saudara, dalam kehidupan kita. Perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Apa sebenarnya yang diadili oleh Tuhan? Apakah kita, saudara? Saudara, satu tindakan. Kita yang sembunyi sekalipun Allah tahu. Ini berbicara tentang motivasi kita. Saudara, dalam kehidupan kita ini kita bisa membohongi istri, kita bisa membohongi suami, kita bisa membohongi anak-anak, anak-anak bisa membohongi orang tua. Saudara bisa membohongi gembala. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya akan terbuka kelak. Kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Saudara, di dunia sudah lepas daripada bohong. Di hadapan Tuhan tidak lepas, saudara. Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, semua tanpa terkecuali, termasuk saya sendiri, akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, perkataan saudara pun akan diadili. Jangan main-main, saudara. Dalam kehidupan kita mati hidup, Amsal katakan dikuasai oleh lidah. Jadi perkataan-perkataan kita pun, saudara,
akan diadili oleh Tuhan. Saudara, ada seorang ayah. Dia firman Tuhannya, pintarnya luar biasa. Tetapi saudara, ada sedikit boleh dikatakan, mengerikan saudara. Dia bisa sedikit-sedikit dia mengutuk anaknya, mengutuk istrinya. Setelah itu dia minta maaf. Tapi melakukan lagi. Ini saya pikir dia, dibimbing oleh para pendeta, saudara, karena dia orang kaya, saudara. Tetapi apakah ini benar? Dia tidak tahu bahwa perkataannya itu nanti kelak dihakimi, saudara. Sampai waktu saya dengar, ngeri, saudara. Saudara, sampai saya tanya, dia tahu, firman Tuhannya, tahu dia jelas. Melotok, saudara. Istilahnya, tetapi kelakuannya begitu. Kenyataan. Tidak berani ada yang menegur, karena dia orang kaya. Satu kali saya katakan, kalau boleh saya mau bertemu dengan orang itu, kata saya. Saudara, dalam kehidupan kita, sikap kita, watak kita, karakter kita, jangan main-main, saudara. Waktu saya menyiapkan ini, Panero, tahta pengadilan Allah akan terbuka, terus terang semuanya. Luar biasa. Marilah saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Next. Saudara, firman Tuhan ini, kita lihat saudara, sebagai kesimpulannya. Kita tidak boleh menghakimi sesama kita dengan motivasi menghina, memfitnah, menjatuhkan. Menganggap diri kita lebih benar. Tapi justru kita tidak benar. Artinya kita sombong. Penghakiman dilakukan harus dengan adil. Sesuai dengan fakta. Berdasarkan kebenaran Alkitab. Dimotivasi untuk mencegah manusia semakin jauh dalam dosa. Kita boleh. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Harus dengan kasih. Saudara, marilah dalam kehidupan kita, saudara. Kita tahu, dalam kehidupan kita ada perbedaan satu dengan yang lain. Suami istri, anak dengan orang tua, sesama rekan gereja, sesama dengan teman sepelayanan, ada perbedaan. Marilah, kita tidak menghakimi. Kalau mereka bersalah, kita menegur dengan kasih, supaya kita lebih akrab. Sangat memberkati dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, marilah kita introspeksi diri. Satu kali kelak, saudara dan saya menghadap pengadilan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Sekali lagi manusia bisa dibohongi. Manusia bisa dibohongi. Saudara bisa membohongi suami, istri, anak kepada orang tua. Hamba Tuhan, tetapi di hadapan Tuhan terbuka. Saudara bisa berbeda motivasi saudara ke gereja. Kami tahu saudara setia, tapi Tuhan tahu motivasi saudara dalam kehidupan kita. Apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak, saudara? Tengah malam saya waktu buka-buka, saudara, saya menemukan, saudara, satu boleh dikatakan tentang mimpi seorang hamba Tuhan, ya.
waktu hamba Tuhan ini mimpi, sudah ada hal yang sebenarnya saudara, saya bisa pelajari. Dia mimpi dan akhirnya Tuhan membawa dia. Saya lihat, saya tadi dimasukin lupa kayaknya. Nah, saudara hamba Tuhan ini dia lihat. Lalu Tuhan katakan kamu periksa ya. Seperti sebuah laboratorium, dan hamba Tuhan ini katakan kamu periksa. Saya ambil 100 pon dalam hidupku. Lalu dia diperiksalah. Akhirnya dia tahu ambisi kamu 10%. Kamu hanya mementingkan diri kamu sekian persen. Wah, kamu sombong, organisasi, denominasi dan sebagainya sekian persen. Lalu dia lihat, kamu hanya mengasihi Allah 3%. Kamu mengasihi Allah 4%. Saya yang ingat, mengasihi sesama 3%. Dia kaget, dia terbangun. Dan dia menangis, saudara. Tuhan, tolonglah aku. Dia seorang pengerja, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Waktu tadi malam, ya, jam 2:30 malam, saya kalau mau khotbah itu malam, pagi-pagi ya 2:30 sudah bangun saya. Ya Tuhan, terima kasih. Mungkin saudara sebagai seorang pelayan yang semua menganggap setia, oke. Tapi apakah Tuhan menilai bagaimana dalam kehidupan kita? Saya waktu membaca ini, udah lama ya itu. Tiba-tiba saya lagi buka, kok nemu gitu kan ya. Waktu saya baca, Tuhan memberkati. Saya diingatkan, kita menghadapi pengadilan Allah. Berapa persenkah kita mengasihi Tuhan? Berapa persenkah kita mengasihi sesama? Jangan hamba Tuhan ini hanya 4% mengasihi Tuhan, 3% mengasihi sesama. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Allahku adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah ini. Kami mau belajar, jangan menghakimi seperti Rasul Paulus ajarkan pada pagi hari ini. Kami menerima perbedaan. Kami tahu semuanya untuk Tuhan. Terlebih semuanya ya Tuhan, kami satu kali kelak akan diadili dengan takhta pengadilan Allah. Tuhan Yesus sebagai hakim yang agung. Biarlah Tuhan kami mau saat ini melihat diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah kami makin mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Tuhan, kami mengasihi sesama lebih sungguh lagi. Dan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Hamba-Mu berhenti bicara. Tetapi Roh Allah akan bekerja di dalam diri kami ya Tuhan. Sehingga kami mau tertanam. Roh-Mu bicara, Roh Kudus bicara dalam kehidupan kami. Kami mau memeriksa diri kami di hadapan Tuhan. Dan kelak waktu kami menghadap tahta pengadilan Allah. Tuhan berkata, hei hambaku yang baik. Setialah dan masuk ke dalam kerajaan-Ku. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati kami semua yang hadir. Berkati kesehatan jasmani kami, kesehatan rohani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu jelas tentang menghakimin, bedanya menghakimin dan menegur. Dan saudara, diterangkan begitu banyak tentang hal-hal yang mungkin ada orang anggap salah dan sebagainya. Kita tentu diberikan nasihat oleh firman Tuhan supaya kita membimbing dia di jalan yang benar. Tadi ada contoh sedikit tentang kebiasaan orang Tionghoa, yaitu
Pecun. Saya kira setelah dengar itu, banyak saudara tentu berpikir lain, hal-hal yang lain juga. Misalnya, kalau gitu Feng Shui bagaimana? Kalau gitu Hong Shui gimana? Kita mesti percaya atau enggak? Nah saudara, kalau beli rumah, mesti lihat Feng Shui, mesti lihat Feng Shui-nya, tusuk sate enggak, dan sebagainya. Nah, saudara, firman Tuhan pagi hari ini, tadi dikatakan kita harus menerima orang-orang demikian. Dan kita arahkan mereka di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Berarti menerima itu bukan kompromi. Kita nerima, tapi kita tidak kompromi untuk melakukan hal yang sama. Itu ya. Menerima bukan artinya kita kompromi. Ya. Tentu sebagai anak Tuhan kita harus menunjukkan, membimbing mereka untuk dalam pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Tapi itu saudara, firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini itu kalau sudah perhatikan ya, akhir-akhir ini bukan hanya cerita tentang berkat, tentang sakit sembuh, tentang pertolongan Tuhan besar. Tidak saudara, pengertian-pengertian yang biasanya itu kurang disampaikan dari mimbar-mimbar beberapa gereja. Tapi puji Tuhan, kita boleh selalu tiap minggu atau belajar. Sebab itu tiap-tiap hamba Tuhan yang bawa firman Tuhan, dia akan berkata, mari kita belajar firman Tuhan, kita renungkan sama-sama, kita belajar sama-sama. Ya, jadi memang dalam setiap kebaktian, khotbah yang sampaikan itu ya kita belajar lebih mengetahui firman Tuhan sehingga hidup kita makin serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Pengumuman satu yaitu kata kesaksi dimulai pada hari Sabtu tanggal 24 Juni ya. Itu diadakan jam 2 siang di ruang meeting. Ruang rapat itu di belakang dari basement. Bagi saudara yang mau mengikuti baptisan air ya, baptisan air yang akan diadakan pada bulan September. Pertemuan katekisasi ini harus saudara ikuti selama 10 kali tiap hari Sabtu. Jam 2 siang di ruang meeting. Jadi on-site ya, bukan online. Bukan virtual, bukan online, tetapi on-site. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami semua. Mari Tuhan, supaya kami boleh menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi kami tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kelas katekisasi yang akan diadakan untuk baptisan air pada bulan September yang akan datang. Mari Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang belum dibaptis, Tuhan tolong sehingga Tuhan menggerakkan sehingga kami boleh mengikuti kelas-kelas ini sehingga kami boleh mengetahui dasar-dasar dari kekristenan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang masuk di dalam tahun politik yang terang mempersiapkan untuk pemilu yang akan datang. Mari Tuhan, Kau tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan tenang, dengan pertolongan Tuhan. Dan siapapun yang terpilih adalah pilihan sendiri dari Tuhan untuk memimpin
bangsa, dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan jalani minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami semua, Kau menyertai kami. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pendidikan anak-anak kami semua. Tuhan sertai Tuhan, dan Tuhan tolong berkati sehingga pada minggu depan kami boleh berada kembali di rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji Tuhan, terima kasih buat kehadirannya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia sudah lakukan itu di atas kayu salib, memberi kemenangan atas dosa, atas maut, saudara sekalian. Hingga hidup kita selain memiliki hari esok yang indah bersama dengan Tuhan, Tuhan jadikan lebih dari pemenang. Taat adalah ekspresi kasih kita pada Tuhan dan turut pada perintah-perintahnya. Kenapa kita harus taat dan turut sama perintah-perintahnya Tuhan? Simpel. Karena apa? Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu kehidupan kita akan jadi seperti apa. Dia yang tahu rencana yang terbaik bagi kehidupan kita.